Alhamdulillah, insyaallah sebentar lagi kita akan memperingati Dirgahayu HUT RI yang ke-78. Momen 17 Agustus ini tidak lain adalah meningkatkan keimanan kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau orang tua kita dahulu dan para pahlawan kita dahulu mempertahankan kemerdekaan untuk keimanan. Ya, jadi kedua-duanya itu dipegang. Oleh karenanya para pahlawan kita terdahulu, kalau tidak ada campur tangan Allah dalam peperangan melawan penjajah yang ada di Indonesia ini, kemungkinan kita tidak akan merdeka. Kenapa kita merdeka? Karena mereka percaya ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemerdekaan Indonesia ini. Boleh kalian taruhan, mana ada bambu runcing bisa menang lawan tank baja. Ayo, misalkan ayat taruhan, arek nyekel bambu runcing apa arek nyekel tank baja? Maksudnya ke tank baja. Ya. Toh pada faktanya para pahlawan kita terdahulu mereka mempertahankan Indonesia dengan apa? Dengan bambu runcing, karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan merdeka. Oleh karenanya dalam pembukaan undang-undang dicatat dengan nama Allah ya, yang Maha Esa. Jadi Allah ikut campur dalam kemerdekaan Indonesia ini. Surabaya, Bung Tomo menyemangati anak-anak muda pada saat itu dengan kalimat apa? Dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Semua bergerak, anak-anak muda bergerak. Sampai kejadian di Ambarawa, Salatiga, Yogyakarta, sampai ke Semarang. Itu luar biasa. 6.000 dikerahkan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan. Ketika kita sudah merdeka tahun 45 di bulan Agustus, pertengahan September sampai awal Oktober, itu Inggris itu turun di Laut Jakarta bersama orang-orang Jepang pada saat itu. Ya, Jepang masih ada di Indonesia karena pada saat itu Jepang dihancurkan oleh Hiroshima. Akhirnya apa? Akhirnya dia tunduk kepada Indonesia. Ada sebagian yang mempertahankan bertarung bersama Indonesia, ada yang mengikuti Belanda. Belanda dibantu oleh Inggris pada saat itu pada awal Oktober. Ya, itu pada peristiwa Surabaya dan di Ambarawa pada saat itu. Akhirnya kenapa? Jenderal Sudirman turun, Gatot Subroto turun. Bahkan ada ulama-ulama di situ yang mempertahankan tanah Jawa pada saat itu. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Syekh siapa yang pendiri NU? Hasyim Asy'ari. Ya, berjuang bersama para pahlawan pada saat itu dan dikerahkan santri-santri NU pada saat itu dan Muhammadiyah, dan pada saat itu pun terbentuk Jamiatul Khair. Yang dimana Jamiatul Khair itu terkumpul para ulama. Kurang lebih 30 ulama membentuk Jamiatul Khair. Untuk apa? Untuk mengarahkan semua yang tadinya 300 lebih Indonesia dijajah oleh Belanda, tidak ada hasilnya. Akhirnya dibentuklah Jamiatul Khair, kurang lebih selama 35 tahun. Akhirnya Indonesia bisa merdeka. Itu tidak lain dari siapa? Dari kalangan para santri, para ulama yang membela, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karenanya nih anak-anak muda, ketika kehidupan kita, hidup ini selalu misalkan ada tawuran, ya, main gapluk, main gapleh, ya, main kartu dan lain sebagainya, main judi, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Lihat sejarah kita, siapa yang memerdekakan Indonesia? Anak-anak muda, para santri dahulu. Makanya sok sedih, ayah anak muda ayeuna tawuran. Kamari can lila di Cileungsi. Sakitu teh SMP Muhammadiyah. Ya, langsung sebut we ngaranna.
tawuran. Nah ini mereka tidak memikirkan bagaimana hidup mereka nanti di masa depan, dan bagaimana nanti masa depan mau seperti apa. Orang tua kita terdahulu memikirkan kita, ini Indonesia kalau tidak merdeka bagaimana nanti anak keturunan kita. Lah kita udah merdeka, kita tidak mempertahankan kemerdekaan ini dengan adab dan akhlak kita. Tidak mempertahankan kemerdekaan ini dengan ilmu kita. Yang ada apa? Kita senang-senang. Dengan apa? Udah merdeka, tidak ada lagi penjajah. Ingat, sejarah Andalusia yang sekarang menjadi Spanyol. Ketika Islam berjaya di Andalusia, orang-orang Islam berleha-leha. Karena kenapa? Menang. Santai dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Runtuh. Diserang lagi orang penjajah Inggris dan Nasrani pada saat itu. Akhirnya apa? Spanyol dikuasai lagi oleh Barat dan Inggris pada saat itu. Tidak menutup kemungkinan kita akan dijajah. Sekarang kita lagi dijajah oleh teknologi yang membodohkan anak-anak muda di Indonesia. Makanya orang Inggris, orang Barat gampang membodohi, memerangi orang-orang Indonesia. Gampang menghancurkan bangsa Indonesia dengan cara apa? Dengan cara teknologi. Hancurkan para pemudanya. Tuh mereka berpikir seperti itu. Karena kenapa? Bung Karno dulu pernah bilang, beri saya 10 pemuda, akan saya goncang dunia ini. Tapi orang Barat, saya akan hancurkan pemuda Indonesia, maka hancur semua Indonesia. Nah, nu mantak anak-anak muda ayeuna urang kudu mempertahankan anu sakirana wah ieu negatif tinggalkeun, wah ieu mudorot tinggalkeun, wah ieu kemaksiatan tinggalkeun, oh ieu positif laksanakeun, oh ieu alus kerjakeun. Antong sampai orang terpengaruh ku tongkrongan anu salah. Nu mantak alus, ya anak-anak muda kumpulna di majelis talim, di pengajian-pengajian. Coba amun kumpulna anu sok misalkan sok mabok-mabokan, urang mah teu mabok, isukana ditawaran deui, urang mah teu mabok, isukana ngasaan. Oh kieu rasana nya. Sacoel, isukan deui satetes, isukan deui sateguk, isukan deui segelas, isukana teler. Nah, terpengaruh karena pergaulan. Ingat, teman kita